Welcome to K Radio. Suka banget dah denger opening nadanya. Welcome to K Radio. Welcome to K Radio. Di pikiran kebayang kayak radio beneran. Ya, tinggal memperbaiki kualitas audio aja sih biar bisa suaranya jernih kayak radio profesional. Misalnya radio Emailde FM. Wait, Emailde apakah banyak yang kenal gak ya? Atau radio Emailde hanya ada di kawasan Jawa Tengah saja? Atau cuma wilayah plat H dan plat K? Karena setauku sih ya, Emailde FM ada di Semarang sih. Cuma pancaran sinyal radionya bisa sampai ke daerah Jepara. Tapi gak tahu juga dah kalau Emailde FM bisa sampai ke wilayah lainnya. Wong sampai sekarang saja konsepnya sinyal radio kayak gimana, Mimin aja gak tahu. Gak mau nyari tahu juga walau ada Google dan YouTube yang bisa ngasih tahu jawabannya secara detail. Pengen aja rasa penasaran ini dan kenangan kalau dulu Mimin pernah merasakan zaman radio adalah hiburan wajib diselingi televisi buram hitam putih, tetap tersimpan di memori yang udah ku setel gak mau nyari tahu apapun yang membuat rasa penasaran zaman dulu hilang. Ya, semacam nostalgia yang begitu menyenangkan karena banyak hal dulunya susah untuk diketahui. Sekarang mah apa-apa mudah. Pengen tahu apapun tinggal tanya Mbak Google. Bahkan kalau gak mau nanya, foto aja apapun itu dengan teknologi yang kalau moto benda atau sesuatu langsung muncul informasi tentang bendanya. Pokoknya zaman sekarang makin canggih aja dah teknologinya. Entah kedepannya teknologi bakal sepesat apa ya. Yang jelas, secanggih apapun teknologinya, dunia informasi dengan audio alias radio atau sekarang lebih banyak dikenal dengan sebutan podcast, kayaknya bakal tetap ada dah. Seperti yang sekarang ini terjadi 3 tahun terakhir di Indonesia. Arah industri kreatif audio only udah berkembang sangat pesat. Data realnya bisa dilihat di Spotify banyaknya podcaster-podcaster baru dan keren yang mengisi dunia kreatif audio only. Padahal setauku ya, tahun lalu nih ya, paling hanya ada beberapa doang yang nyantol di telinga bisa bikin nyaman. Sekarang bejibun pak, pilihannya ada banyak dan macem-macem. So gak bakalan bosen ngedengerin podcast-podcast menarik yang ada di sana. Sebentar, kayaknya dari awal kok Mimin gak bahas pokok utama yang sesuai judul ya. Sudahlah, ini kan podcast, jadi bisa bridging kemana-mana, mau pembahasanku kayak gimana. Yang penting, selama ada poin yang ada di judul nongol, it's fine dan gak melanggar rule dalam ngepodcast kan. Oke, sebenarnya apa nih yang mau dibahas dari sebuah judul antara rokok dan anime? Keren bener dah judulnya, rokok dan anime. Apakah ada hubungannya? Jujur ya, kagak. Rokok ya rokok, anime ya anime. Ini adalah sebuah basic pemahaman pada umumnya jika hanya melihat rokok ya hanyalah sebuah lintingan tembakau dibungkus kertas, dibakar, terus diudut dan nikmatnya gak karuan. Sedangkan anime adalah animasi bergerak dari ratusan sampai ribuan gambar yang disatukan dalam file digital agar bisa dinikmati penonton. Ini kalau melihat secara basic, tapi kalau melihatnya dengan kacamata Mr. K ya beda lagi. Ada hubungannya kok antara rokok dan anime. Buktinya ada dari beberapa anime yang ada karakter perokoknya. Sebaiknya siapkan pena ya, atau smartphone double kalian. Atau kalau gak punya HP double, di split screen HP-nya juga boleh. Biar bisa nyatat rekomendasi anime berikut yang ada karakter perokoknya. Tentu saja, ini adalah anime-anime yang menurut Mimin bagus ceritanya. Dan bisa jadi enjoy untuk ditonton. BTW, karakter-karakter mainstream yang animenya sangat terkenal atau biasa ku bahas gak akan ku sebut di sini. You know lah, misalnya Sanji dari One Piece, Hijikata Toshiro dari Gintama, Asuma Saruto, Asuma Saruto, Asuma Saruto, wangil ya. Asuma Sarutobi dari Naruto, dan lain-lain yang kayak begitu gak akan Mr. K bahas lebih lanjut. Ataupun tentang sedikit ulasan animenya, karena pastinya banyak yang udah tahu kan. Jadi gak seru aja rekomendasi kalau udah ada banyak yang tahu. Makanya rekomendasi kali ini udah ku catat dan ku inget mateng-mateng mana aja yang patut disebut rekomendasi. Ya, walau sayang hanya ada beberapa yang nyantol di kepala dari sekian banyak pilihan. Number 1, Shizu Heiwajima dari anime Durara. Kalau gak salah ya, kalau gak salah ingat ini, animenya ada 2 season. Kalau gak salah lo ya, karena Mimin buat ini murni hanya pakai ingatan nama-nama karakternya saja, sekaligus cerita yang masih terngiang di kepala karena emang bagus ceritanya. Terus bagi yang gak tahu anime Durara, sedikit spoiler cerita di Durara itu out of the box. Tiap karakter bisa jadi karakter utama sesuai persepsi kita nonton anime ini kayak gimana. Bingung ya? Tonton baiklah nanti juga paham maksudku.
Terus terkait karakter Shizu Heiwajima, nih orang perokok aktif, sangat kuat dan mudah marah, but tetap stay cool dong. Number 2, Spike Spiegel dari anime Cowboy Bebop. Spike adalah perokok aktif berperawakan kurus, tapi jangan macam-macam dengannya. Dia adalah seorang bounty hunter, mantan mafia paling berbahaya pula, sekaligus orang yang sangat cool walau rambutnya keribu. Tapi gaya bicara, sikapnya ngadepin wanita, terus kepeduliannya lah yang membuat Spike Spiegel disukai fans anime. Tentunya ini berlaku bagi yang udah nonton Cowboy Bebop. Tapi bagi yang belum, you must nonton deh, karena ini anime jadul yang bikin mind blowing jika ngeh akan deep storyline yang dibawakan oleh bounty hunter luar angkasa ini. Number 3, apa ya? Saya tak pikir sih. Oh ya, ada Ginko dari anime Musisi. Ya, jujur saja, anime ini gak recommended bagi yang suka anime full action atau deep storyline. Tapi kalau kamu suka akan anime yang bisa memberi banyak pelajaran hidup di tiap episode yang ada ya, maka Ginko si perokok ulung yang merupakan pembasmi musi. Biar gak bingung kesebut hantu saja dah. Kuulang ya, Ginko adalah perokok handal yang santuy, baik hati dan merupakan pembasmi hantu yang berkelana kesana kemari menolong manusia lainnya. Number 4, Eikichi Onizuka dari serial anime Great Teacher Onizuka. Seorang guru yang anti-mainstream, gak pintar mengajari muridnya dalam hal pelajaran, tapi kalau masalah moral dan merubah kepribadiannya ya, guru nyentrik ini adalah ahlinya. Kebodohannya sukses tertutupi oleh kebaikan si guru mesum yang jago dalam bertarung ini. Ya, sosok Eikichi Onizuka yang merupakan perokok aktif yang jadi guru di sekolah bisa merefresh sejenak tentang jasa seorang guru yang rela mengorbankan apapun demi murid-muridnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Walau aku yakin ya, jarang ada guru yang bisa mengajarkan moral seperti Eikichi Onizuka di dunia nyata. Tapi setidaknya masih ada guru-guru baik di luar sana sih, yang mengajar tak sekedar ingin dapat imbalan bulanan, mengajar tak sekedar membuat murid pintar akan satu atau dua atau mungkin semua pelajaran. Tapi ada harapan dalam hati kecil ini. Semoga saja banyak guru di luar sana yang mengajar demi membuat kepribadian murid jadi lebih baik. Entah itu sedikit atau banyak yang berubah, yang penting murid bisa belajar tentang akhlak. Karena di negeri kita banyak orang pintar, banyak orang cerdas, mungkin banyak orang baik. Tapi di dunia yang serba canggih ini, akhlak makin kesini makin berkurang. Oh, ya wes lah. Siapa mimin sih sok-sokan ngajari hal beginian ya? Aku hanyalah seorang perokok, penyuka anime yang biasa disebut masa kecilnya kurang bahagia karena udah gede, bangkotan, usia udah mau 28 tahun kok masih suka nonton kartun. Ngalah wae wes nek wes didarai ngono aku. Lebih baik diam aja ketika udah dianggap seperti itu. Karena kalau ditanggapi juga gak akan selesai-selesai. BTW, tanggal lahir Mimin 3 Agustus 1992. Barangkali ada yang mau ngucapin nantinya, atau mau ngasih kado juga boleh, ditampung dengan senang hati dah. Sampai mana tadi ya pembahasannya? Makin mumet malah aku. Oh, number 4. Tentang bahas Eikichi Onizuka yang dari Great Teacher Onizuka ge. Poinnya sih kalau mau nonton GTO, kusarankan jangan saat pas puasa ge bagi yang muslim. Karena banyak adegan NSFW-nya. Bener Naruto? Walau ini serial jadul, tapi NSFW-nya lumayan bejibun. Tapi kalau boleh jujur sih, gak terlalu banyak juga sih. Wong di pertengahan sampai akhir cerita udah sangat sedikit kok. Only di awal-awal doang NSFW-nya yang banyak itu pun masih bisa diterima dengan akal sehat. Karena emang NSFW-nya gak separah hard ecchi ataupun kucing poi. So, kesimpulannya, nonton ini pas puasa, resiko Anda dengan yang nyatat pahala ditanggung penumpang. Karena tugasku di sini ngasih rekomendasi anime yang emang bagus. Terlepas ada adegan NSFW-nya, pasti ku ingatkan. Lagian, kenapa nih anime ku rekomendasikan? Juga karena Mr. K, kalau nonton anime itu poin pertama itu selalu storyline. Urusan nantinya ada adegan fanservice, ecchi, hard ecchi, gore, bloody gore, atau mungkin hard ecchi yang hampir ngarah ke kucing poy. Itu urusan belakangan. So, tinggal pribadi masing-masing aja, berpikirnya kayak gimana sebenarnya. Anyway, dari tadi nyerocos gak jelas ya. Kan udah aku kasih tahu rekomendasi animenya apa ge? Yang dimana ada karakter-karakter perokoknya ada dalam anime ini kan? Sekarang ku ajak kalian untuk berpikir santai sejenak, melihat persamaan apa yang dimiliki oleh karakter-karakter perokok tersebut. Mulai dari Shizu Heiwajima dari Durara, Spike Spiegel dari Cowboy Bebop, Ginko dari anime Musisi. Bacanya bukan musisi ya, musisi.
Tapi kayaknya sama aja deh bacanya. Tapi ya sudahlah, anggap aja bener cara pengucapannya, ge. Hingga kita ke Aikichi Onizuka dari GTO. Semua karakter ini ya memiliki persamaan. Masing-masing dari mereka sangat keren. Rata-rata pemikirannya dewasa. Dan pastinya tiap karakter ini dibuat gak asal-asalan karena butuh riset yang mendalam untuk meneliti perokok-perokok di dunia nyata. Dari cara berbincang, cara bergaul, kebiasaan, atau bahkan mungkin gaya hidup perokok itu sebenarnya kayak gimana sih? Lalu setelah melewati riset tersebut, dibuatlah karakter manga yang sesuai dengan style seorang perokok yang walau karakternya fiksi yang kadang punya kepribadian menarik, uniknya tetap menghargai esensi sikap seorang perokok di dunia nyata, yaitu kedewasaan diri. Cek aja anime apapun, yang lain dah yang ada perokoknya di serial tersebut, pasti sikap kedewasaan diri ada pada dirinya. Bahkan saat ngerokok saja bisa nyelesain masa lalu mereka. Padahal banyak orang di sekitar kita kan yang menganggap merokok membantumu berpikir itu adalah mitos. Tapi kok di anime sering dapat adegan karakter ngerokok sendirian ditemani minuman atau mungkin secangkir kopi. Langsung beres masalahnya. Atau minimal langsung dapat petunjuk kan. Sama seperti Mr. K sendiri. Ketika lagi bingung mau bikin konten apa, bingung mau bahas apa, kunyalakan sebatang rokokku, ku berdiri sejenak, berjalan menuju dapur, ku ambil gelas, ku panaskan air putih, dan ketika panas, ku tuang deh airnya ke gelas. Tinggal sekarang tuangin kopi kan? Sayang, apes. Kopinya Mimin lupa beli di warung, jadi terpaksa edisi radio gak jelas ini harus berhenti sampai di sini. Karena rokok surya tanpa kopi bagai hidup tanpa sensasi. See you again in the next K Radio.